Kalau dibilang rutin mungkin saya tidak serutin perempuan ya. Tidak serutin perempuan, tapi ketika memang sudah terlihat dan saya merasa harus, saya datang. Infus juga untuk mencerahkan pasti ya, membuat glowing gitu. Kan saya juga pengen glowing. Emang perempuan aja yang boleh glowing? Enggak dong, laki-laki juga harus merawat dirinya pastinya. Gitu. Karena balik lagi ya kan, ini satu badan dari atas sampai bawah ini kan titipannya. Jadi bagaimana kita harus merawat titipan-titipan yang sudah dikasih sama Tuhan. Kan pasti begitu. Kayak kita dititipin barang kan, gue nitip ya, atau kita minjem nih, gue minjem barang ya, maksudnya dibalikinnya rusak kan gitu kan. Harus itu apa, dibilang penting-penting, dibilang nggak penting juga enggak gitu loh. Jadi sebisanya, tapi memang harus merawat gitu. Termasuk yang rutin mungkin? Kalau dibilang rutin mungkin saya tidak serutin perempuan ya. Tidak serutin perempuan, tapi ketika memang sudah terlihat dan saya merasa harus, saya datang. Ini pertama kali, jadi belum melihat kaca. Mungkin besok baru terlihat hasil yang maksimalnya, pasti besok. Karena kan ini kan baru treatment kan, harus disisihkan lah pastinya, sisihkan untuk perawatan, sisihkan untuk misalkan jajan, sisihkan untuk yang lain gitu. Sampai berapa tuh Kak kalau nyisipin budget kayak gitu? Nggak sampai berapa sih, maksudnya ya dikit-dikit aja, karena kan balik lagi tadi kan saya mungkin tidak sesering perempuan ya gitu. Jadi misalkan ada honor masuk begitu kan, biasanya mana yang saya save untuk saya tabung, mana yang ini untuk pengeluaran, begitu aja. Lebih ke dilihat aja gitu, hari ini mau ini treatmentnya apa, biayanya seperti apa, jadi disesuaikan aja sebetulnya. Bisa dibilang wajah juga sebagai asetnya Kare untuk... Iya pasti sih, saya tidak mungkin berkata tidak ya. Itu pasti. Makanya kita harus merawat itu kan. Skincare iya. Cuman terkadang itu saya tuh suka lupa nama-namanya ya. Yang pasti pernak-pernik lainnya juga saya pakai lah gitu. Cuci muka kan pasti wajib dong. Kadang saya nggak tahu kalau di luaran ya gitu, tapi kebanyakan mungkin laki-laki itu malas buat cuci muka juga kan. Makanya itu yang harus dibangun kesadarannya sebenarnya. Setidaknya kalau memang belum mau untuk pakai yang lain-lainnya, misalkan kayak krim apa gitu-gitu, setidaknya cuci muka lah dulu gitu. Karena kalau enggak, debu-debu dari luar, dari kita kegiatan itu kan akan menempel ketika kita tidur gitu loh. Sedangkan pada malam hari itu saatnya mungkin organ-organ tubuh yang lain ada yang bekerja, ada yang istirahat gitu-gitu kan. Takutnya menempel jadi numpuk nanti. Sejak kapan sih Kak aware-nya gitu, kayak ini gue harus melakukan perawatan? Atau mungkin dulu tipe yang cuek sampai akhirnya... Oh dulu cuek banget, dulu cuek banget, karena khususnya mulai punya kesadaran itu ketika ya saya bekerja di industri inilah gitu. Karena kalau dulu kan hanya sekedar ya, dan bahkan kayak ya mau ngeliat siapa gitu loh, jadinya nggak terlalu aktif lah untuk melakukan hal-hal seperti ini, treatment, merawat muka gitu. Kalau badan udah pasti dirawat gitu kan, tubuh udah pasti dirawat karena kesehatan kan nomor satu. Tapi kalau syuting make up nggak sih atau? Make up pasti. Kadang suka berdebat karena saya nggak suka dibedakin. Kadang suka, Mas tapi berminyak ini itu ya pasti. Kalau khususnya filmnya. Jadi mau nggak mau harus kalau ngerjain kayak sinetron tuh kadang kan kita tiba-tiba ini udah disuruh ngambil adegan di tim yang sini, tiba-tiba langsung diambil ke tim yang sana gitu. Kadang kalau buru-buru mungkin make upnya lupa atau udah nggak usah. Jadinya enak gitu, bisa. Cuman kalau film kan enggak ya, memang harus ya, belum lagi ada make up efeknya gitu kan.
Jadi memang ada sesuatu yang menempel, mau dari lem atau apa, itu kan harus dibersihkan. Yang Ada kayak begitu. efeknya nggak sih kak dari makeup itu? Mungkin ada yang paling parah wajah sendiri sampai akhirnya Ada kemarin syuting terakhir kan pakai efek-efek juga. Cuman saya nggak bisa nyebutin efeknya efek-efek apa kan. Pakai efek-efek lah, pakai apa namanya prostetik dan berapa jam? hampir semua pemain pakai prostetik. Hampir semua pemain pakai prostetik. Dan pakai khususnya kalau prostetik full itu kan lama nunggu kering dulu dan apa namanya kadang juga ya gitu kan suka kalau misalkan dia terlalu panas udaranya kayak gimana suka lepas gitu kan, itu sih yang ulang-ulang lagi ada lem lagi gitu. Efeknya gimana ke wajah kak Arya sendiri? Kalau saya kebetulan prostetik nggak di wajah ya, ada di tangan atau di mana namanya kaki gitu sih. Ada sedikit doang gitu. Cuman yang banyak kan lem. Kayak waktu apa dulu syuting yang pakai apa namanya brewok di sini tuh kan lem kan, pasti di sini di lem gitu kan. Itu yang harus dibersihin kan kalau misalkan selesai syuting kan otomatis dibersihin dulu, cuci muka. Dan itu lem-lemnya juga masih nempel-nempel pasti ya. Siksa juga mukanya berarti ya? Waktu pas bersihinnya agak kesiksa. Pas bersihinnya karena PR kan. Kadang begitu, terus besoknya harus begitu lagi gitu loh. Kadang mikir apa namanya sisa ya dibersihin cuman sisa-sisanya tuh udahlah besok juga ditempel lagi gitu kan. Tapi jangan deh, harus bersih gitu sih. Terus banyak banget nih yang bilang Karya baby face gitu. Mungkin pernah nggak sih kayak insecure gitu? Baby face. Maksudnya muda terus muda. gitu Ya. wajahnya. Pernah nggak sih kayak insecure? Insecure karena muda terus gitu. Ya mungkin ada insecure, pernah nggak sih kayak Oh. ada kekurangan sedikit gitu, agak minder. Insecure kalau saya bilang enggak, kayaknya bohong ya. Kayaknya semua orang mungkin pernah merasakan namanya insecure, cuman bagaimana mengatasi itu kan sebetulnya kan. Nyangkut, nggak di mata. Tapi mungkin ini untuk Apa? solusi apa di 2024 atau gimana bang untuk penampilan, memperbaiki penampilan? Penampilan? Gimana? Solusi sebenarnya nggak ada solusinya ya, tapi meningkatkan ini aja kemauan dan kesadaran diri untuk lebih peka dan lebih peduli terhadap diri aja itu. Karena kalau kita lebih peka dan kita lebih peduli terhadap diri kan otomatis datang untuk merawat muka, pasti datang untuk ke tempat olahraga untuk merawat badan, itu pasti memasukkan makanan-makanan yang memang sesuai dengan kebutuhan, itu kan pasti gitu-gitu kan. Ya sesekali kita mau makan ngawur nggak apa-apa lah gitu, tapi jangan lupa dibersihkan sampahnya. Kalau kata Adire kan mulut kita ini kayak tong sampah, gampang sekali memasukkan makanan apapun ya, cuman kita lupa untuk membersihkan gitu loh. Membersihkan itu banyak caranya, dari dengan olahraga, dengan hal-hal seperti ini gitu-gitu. Kak Rizky jaga kesehatannya gimana sih mungkin untuk Apa? bisa tampil prima terus seperti ini gitu? Emang olahraga juga, makan makanan sehat atau seperti apa sih Kak? Enggak, kalau makanan sehat sih enggak juga ya. Cuman kadang kalau lagi ada kebutuhan khusus udah langsung. Saya kan mempelajari nutrisi dari 2007 ya. Saya olahraga, saya nge-gym ya. Kalau olahraga dari kecil. Saya nge-gym tuh dari 2007, mempelajari nutrisi juga dari 2007. Jadi udah cukup lama tahu bagaimana kayak ini besok ngerjain film ini, badan harus kayak gimana, kondisinya harus kayak gimana, itu udah di luar kepala semua. Jadi tergantung kebutuhan sayanya sebenarnya. Suka badminton juga jadi olahraga yang ini Kak? Ya pastilah. Kalau badminton itu kan olahraga yang saya tekuni sekarang. Kemarin juga menang tuh, gimana memang hobi dari dulu berarti ya Kak? Hobi dari kecil. Pengen jadi atlet nggak sih Kak? Dulu pernah, cuman sekarang sudah diurungkan, sudah cedera semua. Bang kalau umroh kali bang, gimana Oke. bang mau umroh tahun depan Apa? katanya? Mau umroh tahun depan? Ih tahu, tahu Gimana, aja Bang? dia Mungkin, mau Bang? murah. Udah ada persiapan bang?
Umroh sih tidak dipersiapkan ya, persiapkan iman dan ketakwaan aja sama apa yang mau dilakukan di sana. Kak, mungkin refleksi 2023 memaknainya seperti apa sih 2023 menurut seorang Karya? Pencapaian di 2023 mungkin 2023 Pencapaian di 2023. tahun ini seperti apa? seperti sih? apa mungkin Bagi memaknai Karya? tahun ini? Saya memaknainya dengan cara bersyukur ya, apapun yang Tuhan kasih, yang Allah kasih harus disyukuri. Evaluasi perlu pasti, apa yang harus dilakukan dan kekurangan apa yang ada di 2023 harus diperbaiki di 2024. Cuman intinya ya bersyukur aja. Ada yang Kalau mau saya. dicapai di 2024 mungkin spesifiknya apa gitu kan? Saya mau mencapai apa ya? Saya mau mencapai ya target-target sesuatu itu saya nggak pernah membocorkan kepada orang lain sebetulnya. Itu biarkanlah saya yang tahu, karena tidak menjadi apa ya, pemberitaan umum lah gitu, apa yang mau saya capai, apa yang mau saya capai, apa yang lagi saya kerjakan gitu. Ya cukup orang melihat yang saya kerjakan di industri film kita aja lah gitu. Cuman di luar-luar itu apa yang saya kerjakan biar menjadi saya dan Tuhan dan teman-teman dekat saya yang tahu. Liburan mungkin ada nggak sih? Enggak, saya belum kepikiran ke sana, belum kepikiran liburan. Ya liburan saya tidur, liburan saya nonton, liburan saya menulis. Karya suka menulis, Apa? suka menulis. Suka panjang nih. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya sudah mengikuti saya. Lagi di treatment selanjutnya. Oke? Terima kasih banyak. Apa? Umroh? Harus dipatoki sekali, 2 kali kita pernah umroh, habis itu kita nggak umroh lagi kan sebetulnya kan. Itu kan perkara kita ibadah. Kalau apa namanya Allah perkenankan dan saya bisa pindah, dikasih pekerjaan memang di sana, ya kenapa enggak kan gitu kan. Kalau saya dari dulu kepingin punya travel umroh itu bagaimana saya bekerja mengejar dunia tapi akhiratnya juga dapat. Dan kalau saya punya usaha, contoh misalkan saya punya usaha makanan gitu, datang dong ke tempat makanan. Ya kalau misalkan nggak suka masa dipaksa. Cuman kalau umroh kan, umroh udah ibadah belum? Kan saya maksa buat ibadah. Kalau misalkan di sana dapat hidayah, dapat ini ya saya pahalanya. Nggak tahu ya saya kalau panggilan hati ya, nggak pernah ngobrol sama hati saya sih soalnya. Ya cuman ya itu kepingin aja punya usaha di mana tidak memikirkan dunia aja tapi memikirkan akhiratnya gitu loh. Dan kalau saya ngurusin itu kan otomatis meskipun mungkin pas saya nggak berangkat gitu, setidaknya saya ngurusin itu kan saya mengurusi orang-orang untuk beribadah, ya kan. Saya menjembatani dan insya Allah mudah-mudahan pahalanya juga dapat saya gitu. Sekarang coba kalau ngomongin cuman dunia aja, kita nggak berbekalkan apa namanya amalan-amalan akhirat, hidup kita kan kekalan nanti di sana. Tapi doa apa sih yang paling dipanjatkan kalau umroh gitu? Iya, mau tahu banget kamu ya. Mau tahu banget kepo. Ada lah. Yang pastinya tentang kesehatan itu pasti. Enggak sih, kalau bisa sering kenapa enggak? Tapi kan harus diimbangi dengan kegiatan ya. Kegiatan itu harus diatur waktunya gitu. Kalau bisa sering gitu. Kebetulan kan kemarin terakhir tuh saya berangkat apa ya? April kalau nggak salah ya. April waktu pas puasa. Tadinya itu mau akhir tahun ini, sekarang udah Desember. Tadi itu ada sebelum itu juga kepingin, cuman wah ini kayaknya apa namanya ada kehalang sama kegiatan gitu. Akhirnya kemarin di Januari, dan mungkin sepertinya nanti di Januari setelah itu mungkin ya kalau misalkan nggak ada halangan mungkin setelah musim haji ya mau coba berangkat lagi setelah musim haji gitu. Itu sih. Berarti udah Ngerasa izin nggak sih jauh-jauh. mungkin orientasi kehidupan sekarang udah jauh berbeda. Mungkin kalau Ari yang dulu seperti apa, sekarang orientasi kehidupannya udah ibadah. Ya bertambahnya umur kan pasti mikirnya akhirat ya gitu kan. Masa kita mikirnya dunia terus.
ya saya bersyukur nggak telat. Karena kan ada aja yang mungkin di umur saya masih kayak gimana, masih seneng kesana kesini untung dari dulu hobinya saya tidur di mana-mana gitu. Jadi ya udah kerja istirahat gitu aja. Ada triggernya nggak sampai bisa dapat, maksudnya itu kan hidayah mungkin bisa dibilang ya, atau jadi suatu perubahan yang jadi lebih baik. Ada triggernya nggak apa gitu ya? Lupa sih, lupa tapi pasti ada, tapi kayaknya lupa deh. Bukan sesuatu trigger yang besar mungkin ya, yang ada beberapa orang kan mungkin sempat kenapa gitu kan, atau sempat koma atau sempat apa gitu kan ya. Beberapa di media-media atau di YouTube kan juga saya sering lihat tuh ada yang kayak begitu kalau orang hijrah gitu. Kayak saya enggak, mungkin karena Ada sentilan, ayo Arya berubah jadi lebih baik, ada nggak sih? Omongan mungkin dari kerabat atau gimana? Sentilan dari enggak orang dengan kerabat enggak, cuman mungkin kemauan diri sendiri ya. Karena kalau suruhan dari orang, saya selalu percaya kalau kita diperintah itu bukan kemauan kita, ya paling cuma bertahan beberapa hari atau seminggu. Ya contoh kecil dulu, orang tua ayo sholat ya kan, kita yang ya iya orang udah mau sholat ini suruh-suruh jadi malas kan kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau udah kemauan sendiri tuh udah beda rasanya pasti. Tapi banyak berubah ya Bang Arya? Nggak tahu, orang lain yang lihat, bukan saya sih. Tapi ngerasa nggak mungkin kayak, ibu beda ya sekarang maksudnya? Ngerasa Arya yang dulu dan sekarang? Enggak sih, sama-sama aja. Atau karena Sama-sama udah aja. menginjak di usia 30 jenjang 30 tahun gitu. Enggak, saya mah masih 20 tahun gitu. Nah itu tipsnya apa sih? Kok bisa maksudnya awet muda begitu banyak orang yang puji? Kayaknya nggak berubah dari zaman dulu pertama kali main MTV gitu sampai sekarang. Nggak tahu saya, beneran deh. Itu kenapa, ya nggak tahu kan orang lain yang ngelihat ya. Saya tuh jarang berkaca, kadang ya kalau ngaca paling cuma sikat gigi doang. Tapi Cuma nggak pernah sikat gigi kayaknya doang. Mas Bagus kayak gini-gini aja nggak sih gitu, atau mungkin Enggak sih, malah semakin bertambahnya umur ngerasa udah kayak udah makin tua nih, cuman gitu-gitu aja. kenapa ngerasa makin tua? Apa memang udah ada Ya kan keluhan? umurnya makin nambah, otomatis makin tua. Tapi kalian Apa? titik kamu kesana. Oh ya. Kalian Oke. pengen naik haji nggak sih Kak? Gitu nggak Naik sih? haji pasti bagi yang mampu. Oke, terima kasih teman-teman. Kak, Kita bertemu lagi Oke. nanti. greeting tahun baru Kak, Kak, tapi dirinya tahun tipikal baru, orang yang cuek Oke. gitu nggak sih dengan Greeting tahun baru ya. Oh, Selamat bertambah usia untuk dunia ini. Semoga dunia ini semakin kuat, meskipun kita tahu semakin bertambah usia kita akan mendekati diri kepada hari kiamat. Persiapkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak. Makasih, thank you. Kemudian